Gustiai Pujarawati, NIM G701-20027 dari kelas C. Saya dari mahasiswa farmasi Universitas Tadulako. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat simvastatin. Simvastatin termasuk dalam kategori obat statin. Jadi obat satu ini bekerja dengan menurunkan kadar kolesterol yang dibentuk oleh organ hati. Obat simvastatin ini juga mampu membantu menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol jahat. Jadi bagaimana farmakodinamik dari simvastatin? Farmakodinamik dari simvastatin sangat bergantung pada bentuk aktifnya, yaitu berupa bagian termodifikasi asam dihidroksiglutara 35 yang secara struktur mirip dengan substrat HMG-CoA endogen dan mefadil CoA. Dalam tubuh, bentuk lakton atau simvastatin inaktif akan terhidrolisis menjadi bentuk aktifnya. Zat aktif inilah yang selanjutnya berikatan dengan enzim 3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A atau HMG-CoA reduktase, sehingga menghambat fungsi enzim tersebut dalam mereduksi substrat HMG-CoA menjadi bentuk mevalonat yang merupakan bagian penting dalam sintesis kolesterol. Target kerja utama simvastatin adalah di hati. Akibat penurunan produksi kolesterol hepatal, maka tubuh akan terstimulasi untuk menyerap kembali kolesterol LDL atau low density lipoprotein yang telah beredar di seluruh tubuh. Di hati, simvastatin juga menghambat pembentukan very low density lipoprotein, sehingga terjadi penurunan konsentrasi LDL dan VLDL di plasma darah. Melalui mekanisme farmakodinamiknya, simvastatin terbukti dapat menurunkan kadar LDL serum mulai dari 20% hingga 55%. Efek dari simvastatin juga diketahui dapat memperbaiki fungsi endotel, menstabilkan plak aterosklerotik bersifat antiinflamasi, imunodulator, dan bersifat antitrombosis. Simvastatin juga memiliki cincin naftalen tereduksi parsial yang berikatan pada zat aktif tersebut. Tiap jenis statin memiliki tepi cincin yang berbeda. Perbedaan tipe cincin inilah yang mempengaruhi farmakokinetik masing-masing golongan statin. Jadi selanjutnya itu farmakokinetik dari simvastatin. Farmakokinetik simvastatin dimulai dari proses absorpsi per oral. Kadar simvastatin puncak dapat segera tercapai dalam 4 jam setelah obat dikonsumsi. Simvastatin bersifat lipofilik dan mudah berikatan dengan protein plasma. Metabolisme utama simvastatin terjadi di hati dengan bantuan enzim CP450 sub 3-4. Ekskresi simvastatin terutama melalui saluran cerna dan keluar bersama feses, dan hanya sedikit yang diekskresikan melalui ginjal. Yang pertama yaitu absorpsi. Simvastatin memiliki tingkat bioavailabilitas yang sangat rendah, yaitu kurang dari 5%. Dosis puncak simvastatin segera dapat dicapai dalam 4 jam setelah dikonsumsi per oral, dan akan turun hingga 10% dari puncak dosis dalam 12 jam. Yang kedua yaitu selanjutnya distribusi. Simvastatin dan metabolit aktifnya tergolong obat yang bersifat lipofilik dan sangat mudah berikatan dengan protein, sehingga akan terdistribusi dan berikatan dengan protein plasma. Selanjutnya itu metabolisme. Simvastatin yang dikonsumsi dalam bentuk inaktif lakton teraktivasi melalui proses metabolisme di dinding usus, hati, dan plasma menjadi bentuk aktifnya, yaitu bentuk asam dihidroksiglutarat dan sedikit bentuk derivat 6-hidroksimetil dan 6-eksometil. Kemudian yang terakhir itu ekskresi. Ekskresi simvastatin terutama dalam dengan bantuan hati dan keluar bersama feses sekitar 13% dari dosis simvastatin, dan metabolit turunannya juga akan dieliminasi melalui ginjal dan keluar bersama urin. Jadi sekian penjelasan mengenai obat simvastatin, semoga bermanfaat dan terima kasih.